Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Siang dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan perencana keuangan Barista Swastika yang masih bersambung bersama dengan kita. Mbak, kita lanjutkan perbincangan tadi. Sebelumnya saya menyebutkan setiap kali kita stay at home banyak sekali godaan untuk belanja online. Bagaimana untuk menyiasatinya nih, Mbak? Oke, belanja online adalah godaan terbesar buat para wanita, khususnya Mbak Lydia gitu Iya, ya. benar sekali. Karena iseng-iseng selalu buka smartphone kita gitu ya, dan ternyata banyak banget penawarannya. Nah, intinya seperti ini. Boleh nggak sih kita menggunakan budget kita untuk belanja online? Boleh-boleh aja. Tidak pernah ada yang melarang untuk kita belanja online. Cuman gitu ya, ada baiknya kita bijak dalam belanja online tersebut. Apakah memang barang yang akan kita beli itu atau makanan yang kita beli itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, atau hanya keinginan semata. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Nah, ada baiknya juga kalau misalnya memang kita terbiasa untuk selalu belanja online, dari awal dilakukan budgeting pada saat pembuatan budgeting di awal gitu ya, ketika income-nya masuk, dibuat budgetingnya itu ada dana untuk belanja online-nya. Cuman berapa besarnya, lihat lagi, tergantung dari pendapatan kita gitu ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh belanja online, boleh-boleh aja gitu ya. Karena memang kita juga kan harus memberikan satu reward buat diri kita juga gitu ya. Cuma tadi, dikondisikan atau disesuaikan dengan berapa sih dana yang bisa kita budgetkan setiap bulannya. Seperti itu, Mbak. Barista, ini di masa jelang puasa Idul Fitri adalah turunnya THR bagi para pegawai. Meski saat ini kita masih menantikan apakah THR akan dibayar full atau dicicil. Bagaimana kita bisa untuk bersiap, mengendalikan diri, dan mengatur pengeluaran THR nanti, Barista? Oke, baik. Nah, ini THR kan sudah menggiurkan di depan mata. Dalam waktu sebulan gitu ya, nanti di bulan awal April akhir atau misalnya di awal Mei, THR sudah keluar. Gimana nih caranya? Yuk, bijak lagi menggunakan uang gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita resiko kondisi COVID ini kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi ada baiknya memang membuat list budget tahunan untuk nanti akan keluar kemana nih THR tersebut gitu ya, berdasarkan skala prioritas tadi, wajib, butuh, dan ingin gitu ya. Lebih banyak dananya di saving untuk si dana darurat. Kenapa? Karena tadi Mbak Lydia, kita nggak tahu COVID ini selesainya sampai kapan gitu ya. Kita juga masih wait and see gitu. Tapi ada baiknya kita nyaman secara keuangan, artinya uang liquid atau cash itu memang sangat kita butuhkan saat ini. Jadi bijaklah dalam mengatur penggunaan THR nanti akan dipergunakan untuk apa. Baik, Barista, kalau dari pantauan Anda seperti apa perbandingan pola konsumtif masyarakat hari biasa dengan saat bulan Ramadan jika dibandingkan saat sebelum pandemi, Mbak? Oke, kalau dibandingkan sebelum pandemi gitu ya Mbak ya, di saat bulan puasa gitu ya, sama nih kalau ngomongin dengan saya sendiri, anak-anak juga kan, wah mama kepengen ini, kepengen itu, banyak sekali maunya gitu ya Mbak ya, karena terbawa oleh hawa nafsu gitu. Nah tapi dengan kondisi ada di COVID ini gitu ya Mbak ya, sebenarnya orang tadi udah melihat bahwa ya sudahlah kita ambil dengan secukupnya aja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita aja, tidak terlalu berlebihan gitu ya. Nah tapi ini tadi harus dibuat budgeting lagi, biar nggak boros juga, biar nggak boncos nih Mbak, bahasanya ibu-ibu gitu ya, biar nggak boncos kondisi keuangannya. Karena kan biasanya kalau untuk ngomongin keuangan keluarga atau ini kan tergantung dari kita sih manajer keuangan rumah tangganya nih gitu ya. Jadi kalau aku lihat gitu ya, masyarakat saat ini sudah bisa menentukan Mbak, mana sih yang harus diprioritaskan, mana yang tidak gitu ya. COVID-19 ini bukan hanya dari sisi negatifnya aja, tapi dari sisi positifnya adalah menyadarkan masyarakat kita gitu ya, masyarakat umum gitu ya, untuk sadar bahwa ternyata uang itu memang harus kita kelola gitu ya, bahwa resiko itu bisa datang kapan aja. Setelah COVID kita nggak tahu ada resiko apa lagi gitu ya, tapi masyarakat saat ini sudah benar-benar bisa mempergunakan uangnya dengan tepat gitu Mbak Lydia. Baik Mbak Risa, tadi Anda sebutkan mengenai pos-pos anggaran. Kalau bisa dijelaskan seperti apa sih idealnya untuk membuat pos-pos anggaran ini berapa persen Mbak? Kalau kita untuk membagikannya. Baik, nah kalau misalnya berapa persen ya, kita sendiri di financialku.com itu kita tidak menggunakan berapa persen Mbak Lydia. Kenapa gitu ya? Karena sudah pasti kondisi keuangan saya Mbak Lydia atau semuanya itu sudah pasti berbeda gitu ya. Jadi disesuaikan lagi dengan kondisi keuangan kita masing-masing, tujuan keuangan kita dan tingkat tanggungan kita. Idealnya sih Mbak, ketika kita punya income, ada sumber income-nya, dikeluarkan dulu untuk pajak atau pajak gitu ya, kemudian sedekah gitu ya, the power of sedekah atau persepuluhan itu bisa membuat rezeki kita makin berlimpah Mbak Lydia gitu ya. Kemudian kita buat untuk premi insurance gitu ya, karena tadi perlindungan itu penting banget mitigasi risikonya. Nah kemudian kita gunakan untuk apa lagi? Ada untuk tabungan dan investasi itu di awal, bukan berdasarkan sisa. Baru sisanya baru kita mengatur untuk kebutuhan kita gitu ya, untuk bayar cicilan dan teman-temannya. Gitu Mbak Lydia.
Oke, Mbak Rista tadi berbicara mengenai investasi. Kira-kira di tengah pandemi seperti saat ini, dan kita tidak tahu ini pandemi akan berlangsung sampai kapan. Tentu harapannya pandemi ini bisa segera usai. Investasi yang paling mungkin dilakukan di tengah pandemi untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah ini, investasi seperti apa, Mbak Rista? Oke, investasi. Ketika ngomongin investasi, pasti di kepala kita terdengar adalah cuan, cuan, dan cuan gitu ya, Mbak Lydia ya. Keuntungan gitu ya. Tapi ingat, investasi itu bukan cara kita kaya dalam semalam gitu ya. Nah, pada saat kita mau berinvestasi, saya mesti disclaimer dulu. Yang pertama adalah tentukan dulu tujuan investasinya untuk apa gitu ya. Apakah misalnya untuk dana pendidikan anak, apakah untuk naik haji gitu ya, atau misalnya untuk liburan gitu, atau apa, beli rumah gitu. Tentukan dulu tujuannya. Kemudian berapa target atau goal yang akan dicapainya. Jadi ada angka fix gitu ya, sehingga kita jelas gitu ya, berapa sih yang akan kita capai. Kemudian yang ketiga adalah berapa jangka waktunya kita akan mencapai tersebut. Nah, kemudian yang keempat, berapa dana yang bisa kita sisihkan dari awal. Kenapa sih kita harus tahu 4 poin ini? Karena ini yang nanti menentukan instrumen keuangan apa yang tepat atau cocok gitu ya. Instrumen investasi atau keuangan yang tepat dan cocok gitu. Kenapa? Karena tadi investasi itu bukan apa sih yang bagus, apa sih yang memungkinkan, apa sih yang cuan gitu, tapi disesuaikan dengan kondisi kita. Contoh misalnya Mbak, untuk jangka waktu 1 tahun gitu ya, dan kemudian budget kita juga masih terbatas, tapi kita belum punya dana darurat, itu bisa kita masukkan ke dalam tabungan biasa gitu ya, atau misalnya sudah mencoba untuk reksadana pasar uang, itu untuk jangka waktu yang pendek gitu ya. Nah, kemudian untuk jangka waktu yang menengah bisa juga dimasukkan ke dalam deposito, bisa masukkan ke ori gitu ya, bisa masukkan ke obligasi juga bisa dimasukkan ke dalam reksadana pendapatan tetap juga bisa. Tapi kalau misalnya jangka waktunya panjang banget gitu ya, kita bisa pakai konsep value investing, yaitu bisa masukkan ke dalam saham gitu. Karena begini, karena bisa nggak sih kalau misalnya aku investasinya ke saham gitu ya, kemudian budgetnya misalnya let's say 1 juta setiap bulan, kemudian jangka waktunya adalah 1 tahun, ya sudah pasti nggak mungkin Mbak, kita dapat keuntungan dalam jangka waktu 1 tahun, terus kita juga nggak paham tentang investasi gitu ya. Jadi mulailah membangun habitnya dulu nih Mbak gitu ya. Sebenarnya investasi itu yang kita mesti bangun di awal adalah habitnya dulu, habit menyisihkan. Kalau sudah terbiasa, maka baru investasi layar ke atas, kita belajar investasi yang tepat itu seperti apa. Seperti itu Mbak Lydia. Baik, Mbak Rista, ini terakhir sebagai closing statement singkat saja Mbak, bagaimana tips pintar atur keuangan agar kantong keuangan kita tetap aman Mbak? Oke, tips pintar atur keuangan ya adalah yang pertama tadi, lakukan financial check up, artinya dicek dulu kondisi keuangan kita itu sehat atau tidak sehat. Kalau tidak sehat, nanti kita lebih tepat untuk memperbaikinya. Kemudian buat sistem budgetingnya berdasarkan skala prioritas wajib, butuh, dan ingin. Kemudian jangan lupa dibuat budgetingnya tadi ya. Kemudian dicatat pengeluarannya, kemudian lihat peluang-peluang lain untuk mendapatkan income. Jangan hanya bertahan dengan satu income. Kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat. Kalau kata kita perencana keuangan, Bali dia bertahan dengan satu income itu luar biasa beratnya gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk bersyukur, karena kalau misalnya tidak bersyukur, sebenarnya bukan ngomongin tentang seberapa besar atau seberapa kecil income yang kita terima, tapi bagaimana kita menumbuhkan rasa bersyukur dan bagaimana kita menumbuhkan self financial awareness bahwa mencari uang itu tidak mudah. That's why makanya uang itu harus kita atur atau kita kelola Mbak Lydia. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Rista Swestika atas informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa Nusantara TV di rumah.